perkenalkan, nama lengkap saya Salvator Emmanuel, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya dari kelas 2021A. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Oke teman-teman, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu hak asasi dan manusia? Jika belum, yuk simak baik-baik penjelasan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak. Hak adalah segala hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki dan melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dan itu semua dapat berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Asasi artinya hal yang mendasar atau fundamental atau utama. Manusia itu merupakan individu yang hidup dan memiliki akal dan budi. Dari dasar kata, teman-teman, maka HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak sipil. Hak sipil adalah hak-hak dasar yang menjamin kebebasan individu dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang negara. Contohnya, hak atas kehidupan, kebebasan berbicara, beragama, dan memiliki properti. Yang kedua, hak berpolitik. Hak berpolitik adalah hak yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih, dipilih, dan berserikat dalam partai politik. Oke teman-teman, yang berikut, hak sosial adalah hak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang layak. Yang berikut, hak budaya. Hak budaya adalah hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya. Contohnya, hak untuk menggunakan bahasa ibu, menjalankan tradisi, dan melindungi warisan budaya. Yang kelima, hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi individu. Contohnya, hak atas pekerjaan yang layak, upaya yang adil, dan perlindungan sosial. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada karakteristik HAM. Karakteristik dari HAM diantaranya melekat pada kodrat harkat manusia, yang artinya HAM adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Ini berarti hak-hak tidak diberikan oleh negara atau lembaga maupun melainkan sudah melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Berlaku bagi semua orang, artinya hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, asal-usul sosial, harta benda, pendapat politik, atau status lainnya. Semua manusia dimanapun berada berhak atas hak asasi manusia yang sama. Keluhan martabat manusia artinya hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tinggi.
Ini berarti setiap individu berhak diperlakukan dengan adil, hormat, dan bermartabat. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Respek terhadap kebebasan manusia, artinya hak asasi manusia, menjamin kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan ini dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Kesederajatan artinya hak asasi manusia menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum atau memiliki hak istimewa. Semua orang harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama. Oke teman-teman, yang berikut kita masuk pada materi tentang DUHAM. DUHAM merupakan singkatan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah dokumen penting yang mengurangi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dokumen ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang sangat parah pada masa Perang Dunia II. Dalam undang-undang telah diatur berkaitan dengan hak ini yang ada pada pasal 1-30. Tujuan adanya DUHAM ini diantaranya pertama, DUHAM menjadi acuan bagi semua negara dalam menghormati dan melindungi HAM. Yang kedua, DUHAM berfungsi sebagai instrumen hukum internasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, DUHAM mendorong masyarakat internasional untuk menghargai dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Oke teman-teman, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.